selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di acara Sembang Sepinang Podcast Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya mungkin bisa diberikan sedikit Pak pesan dan kesan selama Bapak menjadi pegawai Kementerian Agama, mungkin bisa menginspirasi untuk seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama, khususnya mungkin di Tanjung Pinang Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya menjadi pegawai Kementerian Agama itu saat saya masih belum terima ijazah S1-nya, karena saya ikut tes itu pakai surat keterangan lulus saja dari dekan. Saya ikut tes, saya wisuda 94, saya ikut tes 94, dan saya jadi pegawai 95. Saya masih pertama tugasnya jadi staf di kantor urusan agama Kecamatan Belakang Padang di Batam. Lebih kurang 4 tahun saya bekerja di sana. Saya ditawari untuk ikut tes, diminta itu untuk ikut tes ADUM. Pada itu zaman itu namanya ADUM atau P4. Nah, akhirnya saya diikutkan dalam diklat PIM itu. Begitu saya selesai tahun 98 diklat ADUM itu, saya mendapat, saya dapat ranking 1 pada waktu itu. Saya setelah diklat PIM itu saya tidak langsung menduduki jabatan. Akhir 2001 itu saya mendadak aja dipanggil oleh Kakan Kemenak waktu itu. Saya disuruh ikut geladi. Saya tanya, saya mau jadi kok ikut geladi Pak, waktu itu ada pergantian KUA. Terus dia bilang, Bapak juga ikut dilantik, kata bagian kepegawaiannya. Jadi apa? Nanti aja lah, tunggu. Akhirnya besoknya saya datang, ternyata saya dilantik jadi Kepala Subseksi Urusan Agama Islam. Itulah awal saya jadi pejabat. Setelah saya menduduki jabatan itu, saya tanya sama pejabat yang di atas saya, yang jadi atasan saya, kok saya bisa jadi Kasubsi ini, gimana ceritanya nih saya menggantikan si A itu. Dia bilang apa? Kakanwil dari Riau, katanya, kemarin itu kita masih Riau ya, itu langsung menelpon Kepala Kemenak Batam. Waktu itu mantan Kepala Kemenak Tanjung Pinang juga Pak Razak. Apa yang dia tidak banyak ngomong Pak Kakanwilnya. Pak Kakanwilnya menyebutkan, Pak Kemenak apa kabar? Kemudian itu juara ADUM itu belum dimanfaatkan ya, tidak dimanfaatkan katanya. Gitu aja dia bilang. Waktu itu yang dimaksud juara ADUM itu ya saya, karena waktu itu saya yang ranking 1. Mendengar itu Pak Kemenaknya paham gitu kan. Ini orang ini harus dimanfaatkan. Nah, dari situlah awal karir saya, jadi Kasubsi, terus jadi Kasih, kemudian PGS Kabid Haji, kemudian jadi Kabid Haji, kemudian jadi Kepala Kemenak Bintan, Kepala Kemenak Batam, dan sekarang di Anambas. Dan itu, mohon maaf ya, satu pun saya tidak pernah menyogok orang untuk saya jadi pejabat. Makanya saya, mohon maaf, saya agak anti dengan yang namanya membeli-beli jabatan itu. Nah, karena saya mendapatkan apa yang Allah berikan amanah ini, saya tidak pernah menyogok orang, tapi buktikan dengan prestasi yang kita buat. Nah, kemudian Tuhan itu akan memberikan sesuatu pada saat yang tepat. Nah, ini barangkali beberapa hal yang ingin saya berbagi kepada kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan dengan kerja yang tuntas, kerja yang ikhlas, kerja yang cerdas, kerja yang apa seperti kata Pak Kemenak Bintan tadi, membuat kita terus meningkatkan potensi-potensi diri, menggali potensi diri. Ini juga lah yang dicanangkan oleh pendahulu-pendahulu kita dengan 5 budaya kerja itu. Ada integritas, ya kan, profesionalitas, ada inovasi, ada tanggung jawab, dan ada keteladanan. Nah, apabila ini kita bisa lakukan, saya yakin pada waktunya nanti yang namanya mutiara itu akan tetap tahu orang nanti, dan akan bersinar nanti, orang akan ambil walaupun dia ada di lumpur. Saya kira itu. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Irman Pak. Baik, kalau bicara pesan dan kesan di Kementerian Agama, yang pertama, saya bersyukur menjadi pegawai Kementerian Agama. Pada masa lalu itu, saya ini kan anak, bapak saya buruh, emak saya ada kanker payudara, kami adik-beradik tak terlalu ramai, cuma ada 11, ya kan. Jadi kami belajar hidup berdikari, mandiri, ya. Tapi doa orang tua tetap nomor 1. Ya, jadi
ketika saya jadi pegawai Kementerian Agama, saya bersyukur. Saya tak pernah berpikir untuk saya menjadi kepala KUA di Serasan, saya menjadi kepala TU di Karimun, menjadi kakak kemenak Karimun, menjadi kabit pendis, kabit madrasah, kabit bimas, menjadi kemenak kota Tanjung Pinang, menjadi kemenak Bintan. Itu bukan sesuatu yang ini mengalir saja. Ya, apa yang sampaikan tadi memang kita pakai dari titik nol saja. Jadi tak ada pakai rupiah-rupiah gitu. Ya, kita jalani sesuai dengan perintah dan apa yang ditetapkan oleh pimpinan. Kemudian ketika jadi pegawai negeri kita sudah bersyukur, ya, karena pada masa lalu itu kalau jadi pegawai negeri itu sudah membaik nama orang kampung. Ya kan, sebelum itu waktu saya kuliah sebut saya membunuh orang tua dah susah kok masih mau kuliah. Bagaimana caranya? Adik-beradik ramai, semua mau makan, semua mau sekolah. Tapi saya buktikan saya tak membunuh orang tua. Saya tak pernah minta dana kepada orang tua, tapi saya minta doa dari mereka. Ya, dan kita ini sebenarnya sukses itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena doa daripada orang tua kita, daripada nenek moyang kita, dan juga bantuan kawan-kawan semua lah yang membuatkan kita bisa berhasil. Kemudian ya, apa yang mau dibanggakan? Suatu saat apa yang kita dapatkan ini akan pergi. Ya, yang tinggal adalah kenangan dan apa yang kita lakukan selama kita memegang suatu amanah tersebut. Dan amanah itu berat karena dia harus dipertanggungjawabkan. Sumpah itu bukan main-main. Makanya dimanapun kita ditempatkan kita laksanakan. Saya jadi KUA Serasan, saya diangkat di Labu Singkep, saya tes dulu di Bengkalis. Ya kan? Saya diangkat pertama di Labu Singkep tahun 96. Ya, kemudian 99 saya jadi kepala KUA di Serasan. 2001 jadi kesobat TU di Karimun. Pindahnya itu macam antar negara aja, kalau antar pulau itu kan tak ada yang bisa dibawa. Hampir 10 tahun dalam bekerja itu terpisah-pisah keluarga itu. Ya, tapi siapa suruh jadi pegawai negeri? Jadi satu komitmen yang kita buat harus kita laksanakan. Kalau tak siap ya berhenti jadi pegawai negeri. Itu aja prinsipnya. Jadi bagi generasi penerus bangsa ini bekerja di Kementerian Agama, bekerja di pemerintah, ada amanah. Amanah ini amanah daripada rakyat juga yang harus kita laksanakan secara maksimal. Semoga hidup kita bermanfaat dan selama kita diberikan kesempatan kita bisa berbuat yang terbaik dan maksimal. Kita ini bukan malaikat, kita ini manusia. Manusia itu dalam hidup tuh antara nafsu. Dikatakan setan itu bukan setan juga. Jadi antara setan dengan malaikat itu manusia tuh. Makanya di situ ada penilaian baik buruk, ya. Kemudian nanti di akhirat nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi kita semua ingin kerja dunia menjadi akhirat dan kita berharap misal kita semua bisa husnul khotimah. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi akhirat adalah tempat yang kekal. Bisakah kita menjadikan kerja kita itu menjadi pekerjaan dunia yang bermanfaat untuk akhirat, yang bermanfaat untuk diri? Ini memang tidak mudah, ya, tapi kita semua harus berusaha. Karena menjadi wajada barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Allah tidak akan merubah nasib tadi kalau kita sendiri tak mau merubahnya. Dari hidup mungkin yang kita dihina orang karena hidup yang susah dan sebagainya, kita berubah menjadi pegawai negeri, kita sudah syukur pada Allah. Ketika diberikan tambahan, itu tambahan namanya, ya. Kehendak Allah memberikan amanah untuk kita lakukan melalui tangan manusia, ya kita laksanakan apa yang bisa kita lakukan. Saya rasa seperti itu saja, ya, mengalir saja kita laksanakan. Karena dipinta pun dia nanti menimbulkan persoalan, ya, karena amanah itu harus dipertanggungjawabkan, itu masalahnya. Bukit saja, gunung saja takut menerima amanah, kok manusia terlalu ingin mendapatkan amanah itu, nah, sampai berbagai macam cara untuk mendapatkan amanah, ada sikat, ada sikut dan sebagainya. Tapi ya kita jalani lurus saja, ya, semoga hidup kita itu bermakna. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita ke Pak Haji Jamzuri, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua tim dan kawan-kawan semuanya. Beberapa hal yang mungkin nambahkan dari Pak Erizal, kemudian dari Pak Herman. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Herman, terutama tentang terkait dengan syukur, ya. Kalau memang kita ditakdirkan menjadi PNS, kita mesti harus bersyukur. Apalagi seperti saya, ceritanya luar biasa nih, tidak semudah Pak Rizal dan tidak semudah Pak Herman. Pak
Pak Erizal jasa belum diterima sudah langsung jadi PNS. Pak Herman hanya selang setahun. Saya berjuang selama dari 91 sampai 98. Berarti sekitar 7 tahun saya berjuang untuk menjadi PNS. Setiap tahun ada ujian saya ikut. Tak lulus sampai akhirnya diterima tahun 98. Begitu berat perjuangan untuk menjadi PNS. Oleh karena kami bersyukur sekali menjadi PNS atau ASN pegawai Kementerian Agama. Dengan bersyukur inilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh disiplin, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Itulah bentuk syukur kita sebagai PNS atau ASN Kementerian Agama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, bahwa jabatan itu hanya hadiah, ada tambahan. Jadi kalau kita sudah bekerja sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab, insya Allah rezeki tidak pernah tertukar. Artinya jabatan itu akan sampai juga kepada kita. Jadi kalau kita berharap itu keliru, berharap kemudian melakukan suatu hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, tekan atas hanya karena jabatan tertentu, itu keliru. Ya, itu keliru. Jadi jabatan itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah pada kita selama kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai kesan terakhir, ya, artinya kesan sebagai PNS yang sebentar lagi akan purna bakti, saya juga bersyukur sekali ya sebagai PNS plus Kementerian Agama, artinya bukan di PNS yang lain. Karena selama perjalanan saya untuk menjadi PNS itu yang saya lamar bukan hanya Kementerian Agama. Saya pernah di pemerintah daerah masukkan ujian PNS enggak juga diterima. Pernah masuk di dulu BKKBN, kami juga tidak diterima. Kemudian menjadi guru juga tidak diterima. Tapi alhamdulillah diterimanya di Kementerian Agama atau ASN Kementerian Agama. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena kita dapat melakukan dua sisi langsung. Jadi sekali mendayung, kata pepatah 2-30 terlampaui. Apa maksudnya? Saya melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sebagai PNS, ternyata juga berjalan tugas-tugas keakhiratan sebagai seorang muslim. Inilah bersyukurnya di sini. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi, tapi kita menjadi PNS yang baik Kementerian Agama, insya Allah surga menunggu kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sumbang Sepinang, podcast kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah kita telah bincang-bincang tadi bersama 3 kepala kantor Kementerian Agama, yaitu yang berasal dari Kemenak Kabupaten Bintan, Kemenak Kabupaten Karimun, dan Kemenak Kepulauan Anambas. Beliau tadi telah menceritakan berbagai informasi mengenai banyak yang beliau sampaikan, baik berupa pengalaman, kesan dan kesan. Harapan kita semoga pengalaman-pengalaman beliau bisa menginspirasi kita sebagai ASN di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, bagaimana kita sebagai seorang ASN untuk bersikap ke depannya, sehingga kita bisa menjadi ASN yang bisa memberikan kontribusi kita kepada bangsa, negara, dan agama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada beliau semua yang telah hadir di sini. Semoga perjalanan beliau kembali ke daerah masing-masing diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.